Inilah kompetisi peta umpet paling gila di sebuah SMA Jepang. 8 pemain boleh bersembunyi di mana saja, memakai trik apapun, dan jika mereka berhasil menghindari pengejaran 2.500 siswa, mereka memenangkan 100 juta yen setara 103 juta rupiah. Ketahuan sedikit saja, ya sudah, hadiah itu jadi pesta sekolah. Pemain nomor 1, Asep, masuk ke game ia memperluas sedikit dinding di balik cermin besar, membangun ruangan rahasia lengkap dengan cermin satu arah. Dari luar tampak biasa, dari dalam bisa lihat semua. Nomor 2, Rizky, tampil dengan konsep wajah tetap kelihatan. Tapi kali ini ia upgrade, memanjat plafon ruang klub dan mengecat wajah serta tubuhnya dengan cat hitam super yang menyerap cahaya 99,9%. Kalau dia merem, dia literally menghilang. Nomor 3, Gilang, memilih perpustakaan. Ia masuk ke lemari buku ujian universitas. Nomor 4, Neneng, paling nekat. Ia membongkar total lantai ruang upacara teh membangun ruang persembunyian di bawahnya. Biaya renovasi, 1,2 juta yen setara 128 juta rupiah. Modal lebih besar dari hadiahnya. Nomor 5, Yanto, memilih jalur low budget tapi rapi. Ia meminjam masing-masing 15 cm dari dua meja belajar, kemudian membuat ruang sempit untuk menghilang. Nomor 6, Abdul, memakai teknik kamuflase ekstrim. Ia memanjat mengecat tubuhnya hijau penuh, lalu nempel di struktur bangunan seperti pipa PVC hidup. Nomor 7, Bagus, membuat dinding kayu palsu. Tapi ia tidak bersembunyi di sana. Itu hanya umpan. Tempat asli, sebuah ruang rahasia di balik pintu kedua. Dan terakhir, nomor 8, Wawan, sang penyusup kerumunan. Dia memanggil tukang cukur, mengubah gaya rambut 10 tahunnya, pakai seragam sekolah, lalu menyusup sebagai siswa baru dengan satu teman sebagai bodyguard. Permainan dimulai. 20 menit. 8 pemain versus 2.500 siswa. Siswa-siswa langsung membanjiri sekolah seperti tsunami manusia. Sementara itu, Wawan sudah menyatu. Jalan santai, ngobrol, ikutan nyari orang lain. Di game, dua siswa mencoba membongkar cermin tempat Asep bersembunyi. Tapi dinding rahasianya begitu rapat. Di ruang upacara teh, malapetaka menimpa Neneng. Murid yang sehari-hari menggunakan ruangan itu langsung sadar lantainya tinggi sebelah. Dalam hitungan detik, Neneng tertangkap. Modal 1,2 juta yen lah yang paling sakit hati. Sementara Bagus aman sesaat. Siswi yang membuka dinding palsu hanya menemukan pengganti, bukan Bagus yang asli. Mereka pergi sambil manyun. Di luar gedung, Abdul menggigil. Sekelompok siswa laki-laki tepat di bawahnya. Untungnya mereka tidak menengadah. Tapi seorang siswi dari kejauhan melihat warna hijau mencurigakan. Abdul tertangkap dengan mulus. Dua siswa kembali ke game, memencet saklar di samping cermin secara tidak sengaja. Cermin berubah terang, dan wajah Asep nongol. Tertangkap. Perburuan di perpustakaan juga selesai. Seorang siswi mengambil buku, Universitas Gilang. Begitu buku itu ditarik, kepala Gilang ikut keluar. Tertangkap. Di ruang belajar, mereka menemukan celah mencurigakan di antara meja. Setelah diperiksa, Yanto pun terungkap. Tertangkap karena selisih 15 cm. Siswi lain menemukan lorong tempat Bagus bersembunyi. Jebakan kayunya tidak lagi menipu karena kerumunan semakin banyak. Akhirnya Bagus menyerah, dan kini hanya tersisa satu pemain, Wawan. Dia berjalan santai di tengah kerumunan raksasa sambil berating jadi siswa biasa. Bahkan sempat berkomentar, cek kelas sebelah deh. Saking naturalnya, tak ada yang curiga. Detik-detik terakhir, dia malah sengaja masuk ke pusat keramaian, tempat paling berbahaya. Hasilnya, Wawan menang. Satu-satunya pemain yang tersisa. Strategi, sembunyi di depan mata semua orang, ternyata mematahkan semua trik. Kalau kamu ikut pertandingan ini, kamu bakal sembunyi di mana?